Yongmin langsung terjatuh. Melihat Shin Yongmin yang terjatuh membuat para siswa yang menonton dari kelas mulai bertanya-tanya apakah Shin Yongmin akan kalah, dan Hyung Sung menang. Apakah sang jagoan sekolah akan kalah dari anak kelas 1? Tanpa menunggu lama, Hyung Sung langsung mengancing tangan Shin Yongmin. Shin Yongmin berusaha untuk meminta Hyung Sung berhenti, tapi Hyung Sung tidak berhenti dan langsung mematahkan tangannya. Pertarungan antara Shin Yongmin pun dimenangkan oleh Hyung Sung, yang mengalahkan dia beserta gengnya. Dan dengan itu, Hyung Sung pun berhasil menaklukkan anak kelas 3 terkuat, yaitu Shin Yongmin, dan membuktikan dirinya kepada seluruh murid di sekolah. Sementara itu, Kepala Oh Daewan sedang berbicara dengan seseorang sambil melihat kemenangan Hyung Sung atas Shin Yongmin. Adegan berganti di mana Hyung Sung sedang berjalan menemui Kim Si-woo. "Apa kamu tidak apa-apa?" tanya Kim Si-woo. "Bagaimana denganmu?" tanya Hyung Sung. "Tentu saja aku berhasil," jawab Kim Si-woo. "Baguslah, tadi pasti seharusnya gampang," kata Hyung Sung. "Jadi sekarang apa? Tadi banyak yang melihat dan jadi saksi kalau kamu sudah mengalahkan Shin Yongmin." Tapi mematahkan tangannya. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Hyung Sung langsung memotong kalimat Kim Si-woo, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang kamu khawatirkan itu kalau kejadian itu menjadi masalah kan?" Kim Si-woo pun kebingungan melihat Hyung Sung yang sama sekali tidak takut bahwa kejadian ini mungkin saja bisa menjadi masalah karena Hyung Sung telah mematahkan tangan Shin Yongmin. "Apa kamu tahu apa yang aku sadari? Setelah melawan sampah seperti grup Park Min-chul, dunia itu tidak akan berada di sisi yang lemah," kata Hyung Sung sembari melihat Guru Kim berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun. Di sisi Guru Kim berjalan menemui Shin Yongmin sambil merasa sangat bingung karena masalah yang ditimbulkan Hyung Sung kali ini sangat berat baginya untuk menutupinya. Jalan satu-satunya adalah menjadi saksi palsu atas kejadian ini. Dan membiarkan Hyung Sung lulus dan setelah itu dia bisa hidup dengan tanpa beban berat seperti ini. Itu yang dipikirkan Guru Kim. "Pak Guru, tolong bawa saya ke rumah sakit." "Pak Guru, apakah kamu dengar?" kata Shin Yongmin sambil menahan rasa sakit dari tangannya yang telah dipatahkan Hyung Sung. Guru Kim melihat Shin Yongmin dengan dingin dan berkata, "Shin Yongmin, tanganmu tidak patah karena berkelahi dengan Hyung Sung, melainkan kamu tadi bermain dengan teman-temanmu dan jatuh dari tangga. Kalau kamu menyebutkan nama Hyung Sung di rumah sakit, maka aku akan menutupi kasusnya, jadi diamlah." Mendengar itu membuat Shin Yongmin marah dan berteriak, "Bagaimana mungkin kamu memanggil dirimu guru? Kamu itu guru, kamu itu seharusnya memprioritaskan keselamatan murid-muridmu." Guru Kim langsung mencengkeram pundak Shin Yongmin dengan keras dan berkata dengan penuh marah, "Hei, dasar brengsek, kamu juga sering menggunakan kasus ini untuk menutupi kasusmu. Jangan pernah mengajariku bagaimana menjadi guru." Adegan berganti ke Kang Taegu yang mukanya basah kuyup sambil dipegangi dua orang berkemeja hitam dan seseorang di depannya. "Apakah kamu masih sadar? Ayo, kita lanjutkan," kata pria yang berdiri di depan Kang Taegu. "Aku mohon, kasih saya satu kesempatan, aku kan berhasil, bagaimanapun itu. Bahkan saya kan menikamnya jika diperlukan," kata Kang Taegu dengan ketakutan. "Hei, apakah kamu lupa, dasarnya itu apa? Tugasnya kita itu membuat pelanggan kita senang dengan membuat kekerasan di sekolah. Apakah kamu akan tanggung jawab kalau kostumer kita tidak puas? Menyenangkan pelanggan dan menyembunyikan identitasnya itu adalah tugas kita. Apa kamu lupa?" kata pria itu dan langsung menendang muka Kang Taegu dengan lututnya sampai membuat Kang Taegu terjatuh dan tidak sadarkan diri. Pria yang menghajar Kang Taegu adalah Jung Chansu, broker regional Seoul. Melihat kegagalan Kang Taegu membuat Jung Chansu berpikir bahwa Hyung Sung bukanlah target yang mudah, akan tetapi dia percaya dengan kemampuannya hingga dia berpikir Hyung Sung itu hebat, tapi bagi orang lain dan tidak untuknya. Baginya Hyung Sung hanyalah seorang katak yang terjebak di sumur. Adegan berganti ke Shin Yongmin yang menerima pesan dari Hyung Sung, yang ingin mengetahui siapa pelanggan yang menyewa mereka untuk membulinya. Melihat Hyung Sung yang dapat mengetahui kapan Shin Yongmin keluar dari rumah sakit, membuat Shin Yongmin sadar kalau Hyung Sung bisa mengetahui kapan dia keluar dari rumah sakit, itu artinya dia masih bisa melakukannya lagi. Bukan hanya menerima pesan dari Hyung Sung, Shin Yongmin juga menerima pesan dari Kang Taegu. Membuatnya bertambah jengkel dan berpikir, kalau Kang Taegu ingin menghukumnya maka lakukanlah.
Di dalam pikiran yang campur aduk antara Hyung Sung dan Kang Taegu membuat Shin Yong Min merasa jengkel dan memutuskan untuk pulang dan tidur, dan akan mengatasi mereka saat bangun. Saat sampai di depan rumahnya dan membuka pintu, Shin Yong Min kaget dengan rumahnya yang telah diobrak-abrik. Dan seorang pria berlari dan langsung memukulinya, tapi Shin Yong Min sempat memblokir pukulan itu. Melihat sekeliling membuat Shin Yong Min penasaran apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi pada rumah kita? Tanya Shin Yong Min. Pria di depannya adalah ayah Shin Yong Min. Ayah Shin Yong Min jatuh berlutut sambil menangis dan berkata, "Sudah ku bilang, jangan sentuh anak yang bernama Kim Hyun Sung. Kalau kamu tidak menyentuhnya, maka semuanya akan baik-baik saja." Mendengar itu membuat Shin Yong Min kaget. "Kamu sudah menghancurkannya, bahkan kalau kamu harus hidup kayak anjing, kamu tidak seharusnya melewati batas. Rumah ini yang kamu tinggali, makanan yang kamu lihat saat kamu buka kulkas, apa kamu pikir itu gratis? Bahkan kalau saya tidak pantas menjadi ayah, saya mencoba yang terbaik, tapi kamu sudah menghancurkannya," teriak ayah Shin Yong Min. Melihat ayahnya yang sangat semarah itu, membuat Shin Yong Min kaget dan juga menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Karena saking kagetnya membuatnya berjalan mundur dan tidak sengaja menginjak botol minuman dan terjatuh. Saat terjatuh, handphone Shin Yong Min berdering karena dia mendapatkan sebuah panggilan. Adegan berganti ke Shin Yong Min yang sedang berlutut meminta maaf kepada Hyung Sung, dan menyarankan Hyung Sung bahwa Hyung Sung bisa menggunakannya sebagai pelayannya kalau memang itu dibutuhkan untuk mendapatkan permintaan maaf. Namun jawaban yang diberikan Hyung Sung sungguh di luar dugaan Shin Yong Min. Jawaban yang didapatkannya adalah, "Kenapa aku harus memaafkanmu? Aku sudah memperingatmu untuk jangan mencari gara-gara dengan teman-temanku atau orang yang dekat denganku, tapi kamu tidak mendengarkannya. Kamu melakukannya karena kamu tahu kamu bisa menanggung akibatnya kan?" kata Hyung Sung dengan dingin. "Bukan seperti itu, aku melakukannya karena ku terlalu bodoh," kata Shin Yong Min dengan cepat. "Iya, kamu bodoh, sangat bodoh. Karena hanya orang bodoh yang mau melempar dirinya ke dalam api," kata Hyung Sung. Hyung Sung pun memberikan Shin Yong Min kesempatan terakhir, yaitu menahan sesuatu, selama 1 bulan. Kalau Shin Yong Min berhasil, maka dia akan memaafkan Shin Yong Min. Melihat itu, Shin Yong Min kaget ada sebuah harapan, tapi juga ketakutan akan apa yang akan datang padanya. Karena Hyung Sung tidak memberitahukan apa yang harus ditahannya. Keesokan harinya di kantin sekolah, Shin Yong Min berjalan masuk membuat semua siswa di kantin mencibirnya pelan-pelan. "Wow, itu Shin Yong Min. Dia kelihatan baik-baik saja dari yang aku kira. Apakah dia sudah berubah setelah kalah dari anak kelas 1? Dia pantas menerimanya karena sangat arogan." Itulah yang dibicarakan para siswa saat melihat Shin Yong Min. Para siswa pun mulai memaki dan mencibirnya. Shin Yong Min duduk di kursi, dan berpikir semua ini bukanlah apa-apa. Yang dia hanya lakukan adalah menahan semua ini selama 1 bulan dan semuanya akan berakhir. Saat duduk, Shin Yong Min sadar bahwa ada seorang kutu buku bernama Han Myung Hyun yang menatapnya, membuat Shin Yong Min jengkel karena beraninya seorang pecundang seperti Han Myung Hyun berani menatapnya. "Hyung Min, tahannya. Ini hanya sebulan, diamlah selama sebulan, lulus dari SMA, dan mulai hidup baru," kata Shin Yong Min dalam hatinya mencoba menenangkan dirinya. Tanpa diduga-duga, Han Myung Hyun berjalan ke samping Shin Yong Min dan menyirami kepala dengan sebotol susu, membuat Shin Yong Min kaget tidak percaya, seorang kutu buku melakukan hal seperti itu padanya. Saat Shin Yong Min menatapnya dengan penuh amarah, Han Myung Hyun dengan cepat berkata, "Kata Hyung Sung, aku bisa melakukan ini padamu." Beberapa hari lalu, di kelas 3,5, Hyung Sung sedang berdiri di depan berbicara tentang bagaimana dia melawan para pembuli dan kalau dia bisa maka yang lain juga bisa. "Aku tidak akan bisa berdiri di sini kalau aku tidak cukup kuat untuk melawan para pembuli, jadi mulai sekarang, aku ingin membuat Shin Yong Min membayar semuanya. Mulai sekarang kamu bisa berbuat sesukamu padanya dan dia tidak akan melawan balik. Mau meludah wajahnya atau memukul kepalanya dari belakang, dia tidak akan melawan balik. Tapi tentu saja ini bukan paksaan, kamu sendiri yang memutuskan ingin melakukannya atau tidak. Kalau kamu merasa tidak bisa dan ingin membiarkannya begitu saja maka ingatlah ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menghukum dia untukmu," kata Hyung Sung dengan gagah berani di depan kakak kelasnya.
Mendengar itu banyak orang pun tidak percaya dan kaget. Karena mulai sekarang mereka bebas melakukan apapun terhadap Shin Yongmin. Orang yang sangat ditakuti di sekolah, yang selalu menindas murid lain. Han Myung-hyun adalah salah satu orang yang sering ditindas Shin Yongmin. Selama 3 tahun di sekolah, dia bisa ditampar Shin Yongmin hanya karena tidak sengaja melakukan kontak mata dengannya. Dia hidup seperti boneka yang tak seorang pun peduli bahkan kalau dia rusak. Dan penindasan yang terkadang membuatnya berpikir apakah Shin Yongmin akan mengingatnya atau Shin Yongmin pernah berpikir apa yang dilakukannya salah. Namun hal itu tak kunjung datang dan akhirnya waktu yang dinantikannya datang juga, dengan Hyung Sung yang telah memberikan petunjuk kepada mereka. Kembali ke waktu sekarang, melihat Shin Yongmin yang tidak melakukan apa-apa membuat Han Myung-hyun merasa senang, karena semuanya seperti yang dikatakan Hyung Sung kalau Shin Yongmin tidak akan melawan. Han Myung-hyun pun langsung memukul kepala Shin Yongmin. Bukan hanya memukulnya, Han Myung-hyun juga meludahi makanan Shin Yongmin dan berkata, "Apa kamu ingat ini? Kamu pernah melakukan ini padaku dan berkata seperti ini. Nikmatilah makananmu, dasar sialan." Semua itu hanyalah permulaan. Shin Yongmin menjalani hari dengan dibuli, dipukuli, ditakel, dan dilempar dengan batu. Shin Yongmin marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa melainkan menahan rasa amarahnya. Shin Yongmin ingin sekali menghajar mereka, tapi apa boleh buat, kalau dia sampai melawan balik maka dia akan berurusan dengan Hyung Sung. Shin Yongmin merasa jengkel dengan perlakuan yang diterimanya dan bertanya dalam hatinya apakah orang-orang ini tidak ada rasa malu berlindung dari adik kelas mereka. Di sisi Hyung Sung, dia sedang berpikir bahwa dia telah gagal. Dia berpikir akan menerima petunjuk mengenai Golden Circle, tapi nyatanya tidak. Petunjuk yang dia punya adalah pelanggannya adalah siswa yang satu angkatan dengan dia dan cukup kaya untuk menyewa Golden Circle. Setelah memikirkan semua itu, Hyung Sung pun mengechat Shin Yongmin bahwa dia ingin menawarkan game yang baru. Kalau Shin Yongmin bisa melakukannya, maka semua permasalahannya akan selesai. Melihat pesan itu, Shin Yongmin langsung membalasnya dengan cepat, "Aku akan melakukannya, apapun itu, aku tidak akan mengecewakanmu." Adegan berganti ke sebuah toko kecil di pinggir jalan. Shin Yongmin mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia melakukan hal yang benar. Dan lebih baik melakukan ini daripada menahan semua penghinaan di sekolah. Shin Yongmin menutupi hoodie-nya dan memakai masker, berjalan masuk ke toko itu, dan sang kasir yang bertugas bukan lain adalah Park Min-chul memberi salam, "Selamat malam, Tuan, apa yang kamu ingin?" Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Shin Yongmin langsung menghantamkan kepala Park Min-chul ke meja kasir, membuat Park Min-chul kesakitan dan kebingungan, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tanpa menunggu lama, Shin Yongmin langsung menghajarnya, namun walaupun Shin Yongmin memakai masker, Park Min-chul mengetahui bahwa dirinya dihajar Shin Yongmin, dia mengetahuinya dari caranya berdiri dan tatapannya. Adegan berganti ke taman di mana geng Park Min-chul sedang berkumpul, kecuali Jung Min-ho. Rupanya mereka bertiga bernasib sama, mereka juga dihajar Shin Yongmin. Park Min-chul memberitahukan mereka bahwa mereka juga pasti telah dihajar Shin Yongmin, dan Park Min-chul mulai menjelaskan mengapa dia sangat yakin bahwa orang itu adalah Shin Yongmin. Kedua teman Park Min-chul menyarankan untuk melaporkannya ke pihak berwenang, tapi Park Min-chul berkata, "Apakah kamu sudah punya surat wasiat? Shin Yongmin itu orang yang bahaya, terlibat dengannya akan mengakibatkan kaki atau tanganmu patah." Di saat mereka sedang mengobrol tentang sosok yang menyerang mereka, Shin Yongmin pun muncul menghampiri mereka dan berkata, "Sangat bagus melihat kalian bersama, dasar budak. Apa yang kamu lakukan, kenapa kamu menghajarku kemarin?" Kata Park Min-chul yang marah dan juga takut. "Aku sebenarnya tidak ingin melakukannya, tapi Hyung Sung tahu kelemahanku. Dan dia berkata bahwa dia akan memaafkanku kalau aku bisa menunjukkan seperti apa rasanya hidup di neraka kepada kalian. Kamu tahu artinya apa kan? Maaf, tapi aku harus membuat kalian hidup seperti di neraka untukku," kata Shin Yongmin dan langsung menerjang mereka.